Halo semuanya, selamat siang dan selamat bergabung nih di acara workshop Adobe Certified Professional Participants yang bertema Visual Storytelling. Tuh, yang diselenggarakan oleh Microsoft eksklusif nih untuk para peserta kompetisi Microsoft Office Specialist dan juga Adobe Certified Professional National Championship 2022. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Tirsa Aulia dari Microsoft sebagai moderator pada sesi kali ini. Sebelum memulai sesi nih, teman-teman, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberi kelancaran dan kesuksesan hingga rangkaian acara terakhir di perlombaan tahun ini. Yaitu pengumuman pemenang pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022. Telah hadir nih bersama kita semua Kak Prilia Muktirina yang merupakan ilustrator dan juga graphic designer dan akan memaparkan materi terkait visual storytelling. Boleh saya hai dulu nih ke Kak April atau Kak April mau saya hai dulu? Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Abdulia, senang banget bisa gabung di acara keren pada kali ini, apalagi ketemu calon-calon pemenang. Oke. Hai Kak Dan April. Kak Tirsa juga. Halo Iya, Kak, terima kasih. apa kabar Kak April? Baik, baik. Oke, sebelum memulai nih, aku dan juga Microsoft ingin mengucapkan terima kasih kepada Certiport dan juga Microsoft Indonesia yang telah mensponsori acara ini, sehingga acara dapat dilaksanakan sesuai rencana. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh media partner yang turut mensukseskan acara ini, antara lain ada Tempo, Kompas TV, Prambors, Good News from Indonesia, HIPWI Community, Warta Event, Jogja Family, dan Suara Gama FM, Universitas Pelita Harapan, dan juga Bine Community. Tanpa lama-lama menunggu lagi nih, langsung kali ya kita persilakan ke April untuk kenalan lagi lebih lanjut dan juga menyampaikan materinya. Silakan Kak April. Oke, ini aku coba share screen dulu. Oke teman-teman semua, gimana? Katanya tadi deg-degan level full deg-degan ya, deg-degan full maksimal. Ya, yang namanya mau lomba pasti deg-degan, apalagi gimana hasilnya kita kadang kepikiran. Nah, tapi biar kita semua, walaupun lomba mau menang atau kalah, biasanya kan kita akan selalu mengambil pelajaran dari situ. Kita akan level up, terus ilmunya tuh kita terserap lagi. Jadi kalau misalnya suatu saat kita ikut lomba lagi tuh, bahan atau bekal yang kita punya tuh semakin banyak, kayak gitu kan. Oke, langsung aja aku mau masuk ke materi tentang visual storytelling. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum tahu, aku Aprilia, aku ilustrator dan graphic designer. Mungkin teman-teman yang belum kenal, jadi keseharianku adalah membuatkan desain atau ilustrasi pesanan dari klien kayak gitu. Jadi misal ada klien masuk, aku menerjemahkan brief mereka, kemudian aku membuatkan desainnya yang kemudian akan mereka pakai untuk keperluan-keperluan seperti promosi atau bikin merchandise atau branding dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, workshop hari ini bertujuan untuk membantu kemampuan komunikasi desain teman-teman yang nanti goalnya diharapkan teman-teman itu bisa mendefinisikan atau merepresentasikan desain yang udah dibuat dengan tepat. Jadi dari brief atau dari story, gimana caranya biar menjadi desain tuh yang tepat, yang sesuai dengan sasaran atau sesuai dengan apa yang dimau sama brief atau klien kayak gitu. Workshop kali ini santai aja ya, jadi mungkin akan lebih banyak ke studi kasus sama contoh-contoh dari pengalaman pribadi yang kayak udah pernah aku buat gitu. Terus pasti teman-teman di sini karena banyak yang anak desain ya, pasti udah tahu kan seberapa pentingnya graphic design. Ini cuman aku mau mengingatkan aja seberapa pentingnya kekuatan visual itu karena kita menerjemahkan informasi secara visual itu hanya sepersekian detik daripada suara maupun dari membaca atau yang lain kayak dari tulisan kayak gitu. Jadi kalau dari visual itu lebih cepat kayak gitu. Nah, kadang kan kalau teman-teman kenalan sama orang nih, kan, halo namanya siapa? Orangnya tuh kenal, tapi namanya kadang, aduh siapa ya kayak, ini tuh kayak pernah lihat waktu di pasar apa di bis gitu, kayak pernah lihat tapi namanya siapa kadang lupa kayak gitu. Apalagi kalau teman-teman tuh jadi guru, muridnya banyak, wah itu tambah sering lupa kayak gitu. Itu kenapa visual itu lebih gampang diingat daripada
nama atau tulisan kayak gitu. Oke. Terus ini aku ada contoh poster event dari festival budaya. Coba kalau teman-teman lihat gimana? Gimana teman-teman kalau ngelihat contoh ini? Apakah bisa membaca jelas eventnya itu apa? Mungkin bisa ya di sekitar sini festival budaya. Tapi setelah itu kita mau baca ke sini tuh kayak, aduh, kemana habis itu? Kayak males gitu nggak sih bacanya karena ini hurufnya juga kecil, terus keriting. Belum lagi nih ada orang ini di sini, terus ada orang di sini, kayak layoutnya tuh nggak membawa mata kita tuh ngalir dengan normal. Dengan normal. Kayak gitu. Terus teman-teman kalau baca poster kayak gini kira-kira kan betah nggak? Maksudnya bakal dibaca sampai atas sampai bawah gitu nggak? Mungkin kebanyakan orang akan lebih baca terus ya udah gitu. Dan juga teman-teman bisa lihat di sini ada berapa warna di sini. Di sini ada, di sini ada, di sini temanya agak kartun, di sini temanya foto, terus logo di sini sama logo di sini sama kuat, layoutnya juga yang harusnya di tengah sini tuh jadi tempat utama malah jadi di pinggir-pinggir kayak gini. Jadi ini kurang nyaman untuk dibaca dibandingkan dengan ini. Ini event di Jogja, Pasar Kangen. Kalau ini kan kita dari depan gini langsung kayak tahu nih, ini tuh poster dan kita pengen baca apa sih ini, terus mungkin akan lebih lama lihat poster ini karena kita tertarik juga sama elemen-elemen visual di sampingnya ini. Terus gimana kalau teman-teman lihat poster ini gimana? Secara tata letak itu enak dipandang apa enggak daripada yang tadi? Terus warnanya ada berapa? Coba kalau teman-teman hitung. Kan ini enggak begitu banyak kan daripada yang tadi. Terus teman-teman betah enggak membacanya? Dari judul sampai sini, terus apa mungkin malah lebih lama? Terus kalau poster ini dicetak, terus dikasihin ke teman-teman, apakah bakal dibuang atau bakal dibaca? Nah, itu kan mengapa kekuatan visual itu sangat mempengaruhi bahkan bisa sampai kesuksesan acaranya atau tidak gitu. Dan menurut penelitian, senior marketing eksekutif itu percaya bahwa visual adalah kunci komunikasi dari story brand dan juga orang lebih dapat mengingat informasi hingga 3 hari kemudian apabila didukung dengan visual. Jadi kalau buku pelajaran banyak gambarnya mungkin teman-teman lebih senang apalagi baca komik One Piece sampai berjilid-jilid sampai sekarang selesai aja kalian betah dibanding baca buku hukum KUHP ya kan. Nah, terus sekarang kita masuk ke, karena aku akan membicarakan tentang story, jadi kita akan ke basicnya dulu nih. Kira-kira story apa yang bagus untuk diangkat atau teman-teman pilih, atau jika ada brief, kalian bisa mengambil story apa yang bisa kalian terjemahkan menjadi sebuah poster. Nah, ini ada key point dari cerita yang bakal menarik jika diangkat atau divisualisasikan ke dalam desain. Ini key point-nya, ini biasanya dipakai sama brand-brand gede untuk bikin brand story-nya mereka. Yang pertama adalah show your human side. Jadi kayak seperti mengangkat cerita yang ada hubungannya dengan emosi manusia, kayak sedih, marah, senang, kangen. Apa kalau misalnya mau Ramadan, biasanya ngangkat cerita yang tentang kangen-kangenan. Terus kalau brand besar kayak Gojek atau apa, mereka sering mengangkat tema tentang sedih, kayak ditinggal orang tuanya baru, apa namanya itu yang ceritanya di Gojek itu kerja kayak gitu, terus pakai Gojek jadi lebih nggak terpaut jam, jadi bisa ketemu anaknya kayak gitu. Jadi kayak bukan ngomongin inti dari si layanannya, tapi lebih mengangkat ke cerita-cerita di baliknya. Itu yang membuat sebuah brand itu kayak bisa masuk dan bisa diterima banyak orang karena merasa kayak itu tuh teman mereka kayak gitu. Sama kayak teman-teman mau memvisualisasikan sebuah poster, coba cari story apa nih dari brief atau dari pokoknya yang teman-teman idenya mau diangkat yang kira-kira itu ada sisi humanismenya kayak gitu. Terus bisa juga share backstory atau kisah di balik brand kayak gitu. Terus bisa juga mendevelop naratif. Jadi mungkin ceritanya tuh kayak biasa, tapi bisa di-uplift lagi. Jadi kayak dibuat ceritanya tuh lebih drama ya, bukan drama sih, kayak lebih menarik lagi gitu. Terus coba cari inspirasi, pesan-pesan inspirasi atau quote yang kira-kira setelah lihat poster atau melihat brand story itu langsung, oh
ya ampun, keren ya, kayak menginspirasi gitu di akhirnya. Dan juga kalau bisa yang relate sama semua orang. Itu yang membuat sebuah desain itu bisa berhasil. Nah, sekarang adalah kita masuk ke bagaimana cara mengkomunikasikan nih dari desain, dari si story tadi itu menjadi desain. Ini sebenarnya hal yang cukup susah karena kita mengalihkan dua bahasa nih dari cerita menjadi gambar. Ya mungkin secara ngomong gampang, tapi secara nanti kalau teman-teman udah sketch, udah brainstorming itu mungkin banyak kendala-kendala yang dihadapi kayak gitu. Kalau misalnya story ke gambar, kalau buku cerita anak kan lebih enak ya, kayak cuma bikin storyboard terus dibikin gambarnya. Tapi kalau jadi poster atau jadi kayak packaging mungkin atau apa itu kan lebih banyak nih pemikirannya karena tempat untuk desainnya tuh nggak luas, nggak kayak buku cuma satu lembar. Nah itu kan, itu yang membuat jadi sulitnya di situ. Nah, ini adalah step-stepnya yang bisa teman-teman aplikasikan, yaitu mempersiapkan ceritanya, cerita yang udah dipilih tadi, atau dari brief tadi diolah, kemudian cari info atau referensi sebanyak-banyaknya. Jadi riset dulu. Riset kayak tema apa yang mau dipakai, mood board-nya gimana, terus didalami lagi ceritanya, kayak gitu. Habis itu di brainstorm, dari info sebanyak itu yang teman-teman udah kumpulkan, di brainstorm lagi, mana yang dipakai, mana yang enggak, dieliminasi, jangan semuanya tumplek-plek dijadikan di satu desain, tetap dipilih mana yang, oh ini masuk, oh ini enggak, kayak gitu. Kemudian teman-teman mulai merancang, dan terakhir adalah eksekusi atau finalisasi. Oke, di sini aku ada worksheet, kayak nanti langkah-langkahnya itu bisa kita masukkan ke sini, aku ada contoh dari proyekku. Oke, ini kelihatan ya teman-teman? Ini aku ada briefnya itu adalah membuat logo resort dari sebuah pulau di Ancol, Pulau Seribu, namanya Pulau Bidadari. Logo sama branding. Nah, waktu itu aku gimana caranya untuk bisa mengumpulkan data. Jadi, aku mengumpulkan data tuh nyari cerita di balik si Pulau Seribu itu. Pulau Bidadari itu. Jadi, ini Pulau Bidadarinya ini, ya. Jadi dulu Pulau Seribu itu namanya Pulau Purmeren. Gimana ya nyebutnya, Purmeren atau Purmeren? Nah, pulaunya itu nggak berpenghuni guys. Jadi zaman Belanda itu salah satunya di sini ada Pulau Purmeren itu nggak berpenghuni. Nih, ini bentuknya kayak gini. Di tahun 70-an, pulau ini difungsikan sama PT Seabreeze yang punya Ancol untuk jadiin resort. Nah, pulaunya tuh bagus, terus di situ ada bentengnya, benteng peninggalan Belanda. Nah, terus ini yang akan dilombakan itu tadi, resortnya ini dibikinkan logonya itu yang dilombakan. Nah, dari sini aku kan cari-cari nih, cari-cari infonya tentang si Pulau Bidadari itu. Setelah aku baca-baca, jadi zaman dulu Belanda itu sebelum masuk ke Batavia, singgahnya itu ke pulau ini dulu. Gitu. Jadi sebelum, kan kalau Belanda kan menyerbu Batavia kan, nah mereka tuh bukan menyerbu sih, kayak mengambil rempah-rempah kayak gitu dari Indonesia itu lewat Batavia. Nah sebelum masuk Batavia mereka ke Pulau Seribu dulu. Nah jadi di Pulau Purmeren ini malah dijadikan tempat untuk taruh rempah-rempah, jadi untuk loading gitu ke kapalnya. Nah semakin lama mereka akhirnya membangun benteng namanya Benteng Mortello untuk mengawasi keluar masuknya rempah-rempah itu tadi. Nah, benteng ini kan fungsinya untuk mengawasi keluar masuk rempah-rempah dari markas. Jadi di sini ada orang Indonesianya juga yang ikut bantu kerja. Nah, tapi zaman dulu, waktu itu banyak penyakit, namanya penyakit lepra. Jadi orang Indonesia itu sakit lepra itu harus diasingkan karena nanti takutnya menular ke teman-temannya. Makanya diasingkan sama Belanda, ya udah diasingkan ke sini aja, ke Pulau Purmeren ini. Terus dibikinkan rumah sakit khusus lepra. Nah, pas aku baca cerita ini, pokoknya aku nyari-nyari info-infonya, jadi zaman dulu itu Belanda bikin benteng tapi juga bikin rumah sakit. Terus gimana dong? Masa masa apa mereka nggak takut ketularan? Kok nggak milih di pulau satunya aja atau gimana kayak gitu? Nah,
Aku tuh masih nyari terus tapi nggak ketemu-ketemu guys, kayak literatur sejarahnya itu nggak nemu. Ini sampai aku bingung. Waduh, kok cuma sampai sini ceritanya, nggak bisa endingnya tuh kayak masih gantung kayak gitu. Terus akhirnya, wah ya udah, berarti ini masih berupa puzzle nih menurutku sejarah ini. Berarti aku mau bikin brandingnya itu ya udah terinspirasi dari puzzle aja, karena aku sendiri nggak nemu itu kenapa kok Belanda bikin rumah sakitnya tuh di situ gitu. Nah, ini challenge-nya logo sebelumnya. Oh ya, kalau kita ke sana, rumah sakit Lepranya udah terkena gunung meletus ya, gitu. Nah, oke, kita balik lagi ke yang tadi. Itu kan di file-nya udah kita tulis nih. Terus kita collect infonya, itu udah kita masukkan tadi semua tentang cerita-ceritanya. Nah, habis itu brainstorm idenya aku tadi mengambil dari si puzzle itu tadi. Nah, akhirnya jadinya kayak apa? Jadinya kayak gini. Seperti ini. Nih, ini terinspirasi dari puzzle, teman-teman. Jadi, gimana aku menerjemahkan cerita menjadi sebuah desain itu jadi kayak gini. Loh, kok kayak gini toh? Iki opo Mbak, masuk logo kayak gini? Nah, ini project yang tak bikin kemarin. Ini warnanya udah dari sananya ya, aku nggak mengubah warna, karena emang mereka udah punya brand identity sendiri. Ini, jadi bentuk ini terinspirasi dari Pulau Purmeren itu dilihat dari atas. Jadi kalau dilihat dari atas bentuknya itu hampir kayak gini, itu tak jadikan puzzle-nya bentuknya menyerupai si pulau itu tadi. Nah, kalau puzzle-nya ini dipecah-pecah, kalau ini sama ini digabungkan, itu bakal jadi cottage. Jadi kalau di resort-nya, itu kan pasti ada tempat nginepnya kan, nah itu jadi kayak gini. Terus kalau dipecah-pecah lagi, itu bisa jadi ini, ngambil ininya, ngambil ini sama ini, jadi kayak icon restoran, kayak gitu. Ini kayak untuk ngecil kayak gitu. Terus kalau ini sama ini sama ini sama ini diambil jadi untuk icon masjid. Jadi bisa dipasang di sana di resortnya kalau mau ngasih tahu kalau ini masjid. Terus ini bisa jadi front office kayak ini ada orangnya di dalam rumah. Terus ini tak ambil ini sama ini bisa jadi logo swimming pool kayak gitu karena di sana memang ada kolam renang. Terus kalau ini tak ambil ini logonya bisa jadi ini icon untuk menuju pantai. Kalau ini tak ambil ini jadi kayak gini itu jadi lambang hati jadi untuk icon merchandise. Terus ini untuk lambang toilet dan kalau ini untuk lambang bentengnya. Terus kayak gini jadi lambang seafood kan karena kitchen-nya itu makanannya seafood atau tempat untuk memancing juga bisa. Kayak gitu. Nah, itu prosesku gimana caraku menerjemahkan dari si cerita menjadi sebuah desain tadi. Sebenarnya ada kebuntuan kan, buntu kok ini ceritanya nggak nyampe akhir, tapi malah itu tak jadikan inspirasi utama, yaitu puzzle-nya itu tadi. Dan untuk final design, kita harus kalau bisa, kan ini tak mock up tuh tak implementasikan langsung di tempatnya, kayak misalnya kalau toilet ya, aku gambar pintu toilet, kayak gitu. Jadi, biar apa? Biar orang paham gitu sama yang tak maksud, gitu ya teman-teman. Nah, ini akhirnya udah jadi, banyak foto-foto di sana, kayak gitu. Oke, habis itu ini tak rangkum ya, jadi tahapan komunikasi itu tadi, memvisualisasikan sebuah cerita itu pertama dari kalian nyari dulu nih cerita yang mau diangkat apa. Kalau dari klien yang udah dikasih ya udah bagus. Tapi kalau kalian mau bikin lagi dirombak lagi sampai menjadi menyentuh atau ada inspirasinya, itu akan lebih bagus. Habis itu di riset, habis itu di brainstorm, baru eksekusi. Eksekusinya teman-teman udah lihat di riset-risetnya sebelumnya. Jangan lupa tambah kreativitas dan harus presentable. Jadi presentable itu orang-orang paham maksudnya apa. Nah, setelah teman-teman bikin desain nih, kan kita nggak bisa menilai sendiri ya, desain yang tak buat itu emang bisa mudah diterima nggak sih sama orang lain? Mungkin menurut kita bagus desainnya, tapi menurut orang lain bisa jadi opo ki kok opo tuh iki desainnya nggak paham gitu kan bisa jadi. Nah, itu aku mau cerita lagi nih, namanya cerita tentang kotak jus. Ini tentang
bagaimana orang itu ingin mengubah desain, tapi hasilnya malah nggak sesuai. Jadi kayak nggak ada yang perlu diubah, tapi kenapa harus diubah? Yaitu di tahun dulu, ini cukup terkenal kasusnya, jadi ada brand jus yang rugi $30 million karena desainnya tuh buruk, gitu teman-teman. Ini namanya Tropicana tahun 2009, ini agak cukup heboh dulu kasusnya. Jadi dia itu dulunya kayak gini nih packagingnya, habis itu diubah kayak gini. Mereka merasa bahwa ini kan pulp free, jadi nggak ada pulping-nya itu, terus mereka bikin kayak gini, kayak lebih minimalis, lebih modern, kayak gitu. Tapi setelah dicoba selama 7 minggu, setelah launching itu nggak ada yang beli, teman-teman. Maksudnya sedikit kayak menurun daripada biasanya Tropicana produk-produknya. Kata orang, waktu di riset, ternyata orang tuh nyangkanya itu produk. Nggak tahu bukan dari Tropicana. Atau terus banyak juga yang bilang kalau ini tuh membosankan packagingnya. Jadi ambigu, ini jus atau apa, kayak gitu. Jadi dalam 1 detik melihat tuh mereka nggak recognize gitu sama si Tropicana ini. Nah, padahal ini jus-jus yang lain tuh desainnya kayak gini. Mereka tuh karena brand jus itu kan jelas ya tujuannya, bahwa kita minum jus pengganti dari buah. Atau buah asli kita males minum jeruk, mending minum jus jeruk aja yang udah tinggal leg-leg, enak, nggak usah ngupas kan. Itu story utamanya kenapa ada jus itu kan itu. Jadi mereka membuatnya ya tetap ada buahnya, ada jeruknya, kayak gitu. Jadi orang langsung, oh ini aku pengen makan buah tapi males ya minum jeruk ini. Jeruk dalam bentuk jus, kayak gitu. Nah, itu kan berarti ada hal-hal yang sebenarnya udah bagus tapi nggak usah diubah, kayak gitu. Jadi desain itu nggak semerta-merta membuat visualisasi menjadi bagus, tapi tetap kita harus sesuai sama tujuan utamanya. Kayak ini, kalau misalnya si jus itu dipajang di tempat yang kayak supermarket kan banyak banget tuh produk yang lain. Nah, itu gimana caranya biar tetap kelirik gitu. Nah, ini seperti contoh yang sedang hangat sekarang juga ada, ini adalah desain yang sebenarnya udah bagus, udah kayak kita tuh udah apal banget kalau ada lambang ini berarti halal gitu kan, udah terlihat jelas, tapi diubah jadi kayak gini. Ya bagus karena ini kayak lebih minimalis, lebih mengangkat Indonesia, tapi ini informasinya nggak begitu jelas. Jadi kayak ini tuh untuk budaya atau untuk makanan dari yang halal sesuai sertifikasi MUI gitu. Jadi kayak kemarin aku juga bikin ini, kok bikin ini, ya bikin samyang maksudnya. Ini kan ada labelnya ya jelas ya. Terus bikin ini, kalau teman-teman tahu trade ini mungkin udah banyak yang nge-share, lah itu aku yang bikin. Dan orang-orang tuh ternyata setuju juga sama pemikiranku bahwa kalau kalau misalnya ada logo halal wayang, berarti halal Aceh, halal Padang, halal Riau, halal Jambi, berarti harusnya ada. Soalnya ini terlalu segmented banget, kayak gitu. Terus yang nge-share ini udah sampai berapa ini? 36.000, aku juga kaget, oke banget perasaan nge-share. Kayak gitu. Nah, jadi sebuah desain yang bagus itu gimana menurut teman-teman? Kesimpulannya. Yang pertama adalah nggak ambigu. Jadi kayak kalau mau bikin apel ya gambar apel, nggak kayak bikin apa yang inappropriate kayak gitu. Jadi tetap sesuai sama maknanya, terus sesuai sama fungsi dan tujuannya, serta mudah dipahami kayak gitu. Terus yang kedua nggak cuma itu aja, tapi juga estetik, layoutnya, warnanya bisa diterima mata. Ngomong-ngomong tentang estetik, berarti kita harus belajar tentang graphic design fundamental. Nah, kalau dilihat dari yang poster pertama tadi loh teman-teman, yang gambar Pasar Kangen tadi, posternya, kan teman-teman bisa lihat kan warnanya gimana. Ini kita bahas color dulu. Colornya itu nggak terlalu banyak. Ada yang ini semua dimasukin. Nah, harus punya color palette yang ada tujuannya. Yang kedua adalah kontras. Kontras itu kalau dilihat dari jauh itu tetap kebaca. Kalau dari dekat kebaca, ya dekat kebaca ya, apalagi dari jauh. Jadi dari jauh tuh dilihat juga, oh kekontrasannya pas, jadi bisa kebaca. Terus ada dominan emphasis-nya, alias kalian tuh ada info satu yang harus ditunjukkan, itu di tengah, kayak point of interest-nya. Terus yang lain itu misalnya, yang lain itu cuma info-info tambahan, ya nggak usah gede-gede, kecil-kecil aja. Kayak gitu. Terus ada kombinasi line, kombinasi tipografi, alignment-nya itu misal di tengah, apa di setiap pinggir, kayak gitu. Terus juga shape-nya, balancing itu misal gambarnya di sini udah terlalu riwah,
ya info bawahnya dibuat mode simple kayak gitu. Terus ada space, white space ini penting banget. Poster bagus nggak melulu hal yang semuanya penuh, tapi ada jedanya juga untuk pembaca tuh istirahat kayak gitu. Jadi enak membacanya. Terus tentang keseimbangan ukuran sama bisa main tekstur ataupun harmoni. Ini adalah fundamental desain yang bisa teman-teman pakai untuk mendesain poster. Terus ada lagi key point selanjutnya. Poster yang bagus tuh kayak apa? Yang unforgettable. Jadi selain tujuannya jelas, terus estetik juga unforgettable. Nggak sekedar bagus-bagus aja. Kenapa unforgettable? Karena ini lomba. Jadi nggak cuma bagus, tapi harus kreatif, unik, dan fresh. Maksudnya gimana? Jadi ada faktor yang bikin, oh iya kamu tuh layak menang gitu. Kayak yang tadi, resort itu aku mengalahkan 500 orang lainnya yang mendesain branding yang lainnya, itu dan akhirnya aku menang juara 1, dapat 45 juta dari Kreafi, itu alhamdulillah banget. Dan setelah tak pelajari lagi, apa sih yang membuat kok bisa ya ini kok bisa desain ini menang? Menurut aku adalah karena nggak ada orang lain yang bikin logo itu kayak puzzle. Apalagi puzzle-nya itu bisa dijadiin icon yang lain. Orang-orang lainnya tuh kayak ya biasa, icon resort pada umumnya. Hampir orang-orang tuh bikinnya semua kayak gitu. Gitu. Jadi ada satu hal yang bisa teman-teman tambahkan di dalam poster yang bisa membuat orang tuh ingat sama desain teman-teman. Contoh nih, ini ada story brand, dia itu adalah roti Thelma Street, dia membuat roti yang fresh from the oven gitu. Akhirnya si satu DMFG ini, si perancangnya bikinnya kalau di luar negeri kan microwave pasti di bawah kompor. Ya ini bikin packagingnya tuh kayak gini, biar orang tuh pas buka, oh ini kayak ini ya, kayak habis mateng gitu. Jadi ini story yang divisualisasikan dengan baik, secara estetik baik, secara unik juga bagus, dan secara pesan itu nyampe. Nah, 3 key poinnya itu tadi semua nyampe. Dan ini dari City Harvest grocery bag, desainnya oleh Andy Winner. Itu dia ngomongin tentang tas yang ramah lingkungan. Dan ramah lingkungan pasti juga berpengaruh sama kesehatan kan. Jadi dia ini secara makna itu kita nyampe, oh ini apa yang kita belanjain ternyata semua masuk ke lambung kita jadi kayak nyadar gitu loh. Secara makna terdelivery dengan baik, secara estetik juga bagus, eksekusi bagus, dan juga unik juga. Kayak gitu. Biasanya kan grocery bag nggak dua, ada plastiknya, ada kertas yang kayak gini kan, biasanya cuma kertas aja. Berarti itu ada 3 poin penting yang teman-teman tuh harus masukkan itu tadi. Nah, ini adalah contoh-contoh poster yang bagus sesuai dengan grafik desain fundamental tadi, kayak ada white space-nya, terus ada temanya, warnanya nggak terlalu banyak, terus kalau grafik yang penuh tapi tetap tulisannya kebaca, tulisannya tetap kebaca walaupun grafiknya kayak gini, terus ada space-space-nya juga, kayak gitu, layout-nya juga bagus, kayak gitu. Ini summary-nya, ini kita udah di akhir dari presentasi, yaitu untuk key point dari story-nya itu teman-teman angkatlah yang human side, ada sisi manusianya, emosinya, inspirational dan relate. Terus untuk step untuk mendesainnya itu ada 3 langkah, yaitu brainstorm dulu, riset, baru eksekusi. Jangan langsung eksekusi ya teman-teman, harus risetlah yang banyak kayak gitu. Terus key point of design yang bagusnya kayak apa? Yang bisa menjelaskan fungsinya, self explanatory itu nggak ambigu, jadi orang lihat oh langsung tahu maknanya ini. Terus dia harus estetik, nggak cuma ada maknanya aja, tapi harus estetik dan juga ada sisi unforgettable-nya. Jadi orang nggak gampang lupa sama desain kita. Kayak gitu kira-kira. Oke, Kak Tirsa, itu sekian dari presentasi saya pada siang ini. Teman-teman kalau mau ada yang tanya-tanya, langsung tak kembalikan ke Kak Tirsa. Oke, terima kasih banyak Kak April atas materi yang telah disampaikan. Menarik sekali ya. Tadi acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab nih bagi teman-teman semua yang memiliki pertanyaan bisa langsung gunakan fitur raise hand untuk ngobrol langsung bareng Kak April atau bisa juga mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat box. Ini udah ada yang bertanya nih Kak April. Halo Kak April, ini dari Sisilia nih Kak.
Halo Kak April, mau nanya pendapat dari Kakak dalam 3 menit presentasi desain besok. Apakah kita lebih baik menjelaskan mengenai teknis dari desain, misalnya font yang digunakan, warna, dan lain-lain, atau sebaiknya full storytelling aja nih Kak? Mungkin storytelling itu maksudnya cerita di balik gambarnya gitu Kak, mana yang lebih penting gitu. Silakan Kak April, boleh langsung dijawab Kak. Oke, Kak Sisilia, kalau dilihat dari waktunya 3 menit, sebenarnya kalau ngomongin tentang teknis boleh, tapi mungkin dalam general aja, karena kalau Kak Sisilia tulis ini 3 menit ya, ini takutnya baru baru mulai di bagian story itu udah habis waktunya. Jadi mungkin kalau saranku, teknis desain sama font itu hal yang susah sebenarnya untuk dijelaskan. Misalnya nih, kenapa aku memilih tulisan thank you-nya yang kayak gini? Karena ini kayak kalau aku jelasin ya, lah ini soalnya kan kayak tulisan tangan. Kalau tulisan tangan tuh kayak lebih personal kayak gitu. Kalau dilihat-lihat lucu juga story di balik kenapa aku nulis thank you-nya ini pakai huruf kayak gini, tapi itu nggak begitu menarik dibanding story yang Kak Sisilia sampaikan tentang desainnya. Sebenarnya lebih ke waktu aja sih. Kalau aku takutnya kalau terlalu banyak ada font-nya juga itu nanti bikin nggak fokus di cerita utamanya kayak gitu. Tapi kalau waktunya nggak 3 menit, tapi mungkin 15 menit kayak orang-orang biasa pada presentasi itu bagus banget karena Kak Sisilia ini berarti detail dalam apa yang dipilih, apa yang semuanya dikurasi kayak gitu. Jadi kesimpulannya karena ini 3 menit, aku khawatir nanti nggak nyampe kayak gitu. Tapi kalau suatu saat ada lomba lagi yang 15 menit atau apa, itu bagus banget. Itu bakal bagus banget. Gitu Kak Tirsa. Oke, terima kasih Kak April atas jawabannya. Lebih dipilih aja mana yang Iya, paling oke. penting. Disesuaikan gitu ya Kak sama waktunya kira-kira kalau dengan waktu 3 menit cocoknya jelasin apa ya gitu. Kalau mau jelasin keduanya mungkin di porsi-porsi ini mau berapa menit yang ceritanya, kemudian teknisnya mau berapa menit gitu mungkin ya Kak April ya. Betul Kak Tirsa. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Oh iya, sebelumnya Kak April aku mau menginfokan nih dari tim, mungkin boleh di stop share screen Oh, Kak boleh. April biar mukanya Kak April wajahnya bisa terlihat oleh teman-teman semuanya gitu. Oke. Oke. Dari teman-teman yang lain boleh kalau ada pertanyaan lagi. Mungkin aku juga sekalian nih Kak, aku mau nanya nih, Kak April tadi sudah memperhatikan Kak April ya menyampaikan materinya, terutama tentang hal unik tadi, puzzle-nya Kak April ya tadi yang bisa dibentuk jadi lambangnya resto, kemudian untuk ke pantai, groceries, dan lain-lain Kak. Itu kan Kak April menemukan hal itu karena lagi stuck ya Kak April ya tadi. Nah, sebenarnya hal yang seperti itu bisa diasah nggak sih Kak? Kita bisa nggak mengasah kemampuan kita untuk mendeteksi hal-hal unik, ini kayaknya unik nih, beda dari yang lain, itu bisa nggak Kak April? Wah, ini pertanyaan yang bagus. Karena nggak semua orang punya kepekaan kayak gitu ya. Kayak, kok bisa sih Betul, ini? betul. Kayak aku lihat di TikTok, FYP, kok bisa sih orang tuh bisa muncul di FYP kan biasanya karena mereka tuh ada menangkap hal-hal unik di sekitarnya kayak gitu. Nah, yang menurutku selama ini itu adalah karena terlalu sering mempertanyakan hal-hal yang nggak penting. Nah, kadang kita tuh kalau nanya hal yang nggak penting tuh kayak malu nggak sih? Ya ampun, ya anak kayak gitu aja ditanyain. Kenapa sih nanya kayak gitu? Nah, tapi justru karena kita menanyakan hal-hal yang nggak penting itu yang membuat kita kan jadi berpikir, loh, iya juga ya, kok bisa gini ya? Kayak gitu. Misalnya kenapa, kok bisa ya minyak goreng hilang? Kayak gitu. Kalau orang nggak usah mikir kan, ah ya udahlah direbus aja, bakwan rebus, kayak gitu misalnya. Itu justru dari hal-hal yang teman-teman kadang ngeredem itu apa ya? Ditahan kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang ditahan itu yang membuat kita nggak kritis sama keadaan sekitar. Tapi kalau teman-teman itu ya udah emang pengen nanya hal simpel nggak jelas kayak gitu ditanyain atau teman-teman cari itu justru itu akan melatih teman-teman untuk berpikir kritis dan kreatif. Apalagi kalau dieksekusi jadi
topik, apa dieksekusi jadi cerita, apa dieksekusi jadi video TikTok. Nah, itu dari keresahan sehari-hari. Itu sih, dimulai dari suka bertanya. Oke, berarti harus kritis ya, Kak April ya, apalagi seorang desainer itu kan bekerja dengan apa ya, cakupan dunia yang luas gitu ya, Kak, nggak tentang pariwisata aja gitu, mungkin bisa yang lain. Nah, ini udah masuk lagi nih, pertanyaan dari Sisilia lagi nih, Kak April. Oke. Kata Sisilia, oh iya Kak, tadi juga Kakak ada menjelaskan tentang desain yang baik itu tidak ambigu, sesuai dengan tujuan, estetik, dan lain-lain. Nah, bagaimana pendapat Kakak tentang desain iklan rokok yang terkadang nggak ada kaitannya dengan rokok itu sendiri? Tuh, iklan rokoknya Ya. agak aneh-aneh ya, Kak April ya. Boleh nih Kak pendapatnya? Kalau pendapatnya selain itu karena nggak boleh sama pemerintah, ini pertanyaan unik juga sih, bagus sih. Selain nggak boleh sama pemerintah, dan juga ini malah sebenarnya bikin ini nggak sih, bikin si brand itu teringat gitu, diingat. Kita nggak, misalnya nih, sekarang zamannya orang beriklan, itu nggak straightforward sama iklannya. Contoh yang tadi Gojek, dia nggak ngomongin tentang, "Halo, ayo bikin aplikasi, gini-gini, pakai Gojek, gini-gini." Kan enggak. Jadi kayak lebih cerita tentang, oh kangen rumah, kayak gitu. Terus Kongguan juga ceritanya nggak ngomong, "Halo, ini rotinya enak," kayak gini. Nggak kayak gitu, tapi sekarang Kongguan malah bikin itu loh, meme yang bapaknya nggak pulang, di kalengnya itu, kayak gitu. Terus cerita-cerita lebaran, tapi mereka lebih ke sosial media ya ininya, iklannya. Nah, itu yang membedakan iklan bagus dan enggak di zaman sekarang. Karena apa? Kalau teman-teman lihat, scroll nih, terus ada orang yang, "Halo, pakai pemutih ini," kayak gitu kan kalian pasti, apa nih, iklan, terus langsung di-skip kan. Nah, karena zaman sekarang mengiklan itu adalah hal yang gampang, teman-teman lihat sosmed itu adalah hal yang kayak mudah banget, tinggal kelak-klik. Kalau orang beriklannya terlalu straightforward dan nggak mencari hal yang unik atau hal lain tentang story di baliknya, itu akan membuat kita malah rugi sendiri, malah jadi terskip sendiri. Kayak gitu. Jadi di satu sisi kalau rokok itu karena emang nggak boleh pemerintah, tapi di satu sisi itu membuat iklannya juga jadi dilihat orang sampai dari awal sampai akhir. Kayak yang bagus itu adalah iklannya Sampurna, apa ya, yang ada jin, terus dia tuh ngeritik pemerintah kayak gitu, itu kayak jadi kayak gitu. Ternyata dari story-nya bagus banget, dan kita malah lupa kalau itu sebenarnya iklan rokok. Gitu. Oke, itu terkait dengan apa ya, brand awareness kali ya, Kak April ya, biar brandnya itu gampang diingat. Nah, contohnya yang Sampurna tadi kata Kak April, ini cuma Sampurna nih yang iklannya ada jin-jin dan lain-lain gitu ya. Mungkin ini berguna banget nih infonya untuk teman-teman yang nanti akan bekerja di bidang advertising dan lain-lain gitu. Ini ada lagi nih Kak lanjutannya dari Sisilia. Kalau tidak straightforward, bukannya kita takut bahwa orang yang melihat desain tersebut bakal tidak mengerti mengenai desain tersebut ya, Kak? Nah, yang dimaksudkan tadi tidak ambigu, tadi adalah lebih ke eksekusi bentuknya, kayak gitu. Jadi bentuknya jangan sampai ambigu, kita mau bikin iklan kreatif, tapi jatuhnya nggak bagus gara-gara si visualisasinya itu ambigu. Visualisasi ambigu itu apa? Bukan dari ceritanya ya, kalau ceritanya dibikin kreatif boleh, tapi kalau gambarnya jangan sampai ambigu tuh kayak misal kita bikin bentuk apel tapi kayak bentuk lain yang kayak gitu, terus ada bikin gambar apa, mouse mungkin bentuknya jadi kayak gambar yang aneh-aneh lain, nah kayak gitu. Jadi lebih ke eksekusinya. Untuk cerita sendiri misal beda dari misal iklan mouse, gambar mouse, nggak harus gambar mouse, itu maksudnya kan ceritanya. Tapi eksekusinya, misalnya gambar mouse, dibikin ada iklan mouse itu, iklannya di Korea, ada cewek-cewek pakai pakai apa namanya, pakai kostum tikus terus lagi nari-nari, itu nggak ada hubungannya sama sekali sama si mouse ini sendiri, nggak ada komputernya, nggak ada apa, tapi orang tuh langsung nangkep kalau itu, oh ya ampun ini iklan mouse loh, kreatif banget. Nah, eksekusinya itu di apa? Eksekusinya di cewek-cewek pakai kostum tikus, terus di akhirnya langsung kayak ada
pop up tentang quote inspirasi dari si Mouse-nya itu sendiri, kayak gitu. Jadi gimana ya, wah ini kalau nggak ada contohnya susah ya jelasinnya. Tapi intinya kayak gitu teman-teman, lebih ke ambigu tuh lebih ke eksekusi desainnya, bukan ke cara kita memaknai si brandingnya itu sendiri. Gitu. Mungkin Kak Tirsa mau menambahi? Oke, jadi ini ya Kak April ya ada dua hal yang berbeda ya dalam storytelling gitu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan juga nih kalau cerita yang dibuat untuk apa ya, untuk mengiklankan itu boleh nih beragam, bebas. Tetapi untuk visualnya itu harus tidak boleh ambigu ya Kak April ya. Seperti tadi ada logo halal nih, tadi logonya dari satu daerah itu kan agak ambigu ya, berarti boleh nih diubah-ubah jadi adat dari daerah lain gitu-gitu. Oke, yang Betul dimaksud sekali. Kak betul. Tirsa Mungkin keren kalau menyederhanakan kata-kata, kayak pinter banget nih. Aku seneng nih. Jadi kayak ada asisten. asistennya Kak April, aku hari ini tenang aja Kak. Besok kalau aku webinar lagi, bisa nih ikut ya. Boleh. Kemudian ini juga nih Kak April, aku keinget nih ya, mungkin untuk Sisilia mungkin kalau belum ini logonya Gudang Garam gitu ya Kak, dia logonya sesuai gitu sama namanya gudang di Kediri gitu ya maksud Kak April tadi. Ini Betul. yang lain. Ini kata Sisilia, terima kasih Kak April. Yang lain Sama-sama boleh nih nanya. Cecilia. Terutama yang mau presentasi besok boleh loh nanya-nanya. Siapa tahu ada yang masih bingung. Ini kira-kira desain yang saya buat kemarin artinya apa ya gitu. Boleh nih dikonsultasikan ke Kak April. Ini ada yang raise hand nih, boleh. Ahmad Syarif Tolib, boleh nih. Unmute, langsung tanya aja. Halo Kak April, makasih Kak Tirsa. Sebenarnya saya bukan finalis sih, cuman pengen nanya ke Kak April nih. Saya udah lama ngikutin Kak April juga dan lumayan takjub dengan karya-karyanya. Kalau dari Kak April sendiri ada tips gak sih Kak atau ada flow tersendiri gitu ketika brainstorming dan research? Soalnya kan semua desain yang ya eksekusi desain kita itu semuanya berdasarkan brainstorming sama research kita tadi kan. Kalau brainstorming sama researchnya jelek, otomatis kemungkinan besar eksekusinya juga bakal jelek gitu. Nah, dari Kak April sendiri ada tips gak sih atau ada flow tersendiri gitu ketika brainstorming atau research? Mungkin itu sih Kak dari saya. Kak Ahmad, betul. Makasih ya udah nonton Instagram apa TikTok yang nggak jelas itu. Seneng kalau ada yang nonton gitu, kayak wah semangat nih bikin video lagi gitu. Nah, untuk yang aku biasa lakukan saat riset atau brainstorming dari ide itu sendiri, pertama harus banyak, ya harus banyak itu ya yang kadang kita malas juga, harus dari kesana ke sini, dan harus banyak itu kadang-kadang bikin kita aduh kebanyakan informasi, terus ini mana yang dipakai, ini yang mana yang dipakai, nah kayak gitu. Nah, tipsku, misalnya nih, kita mau mencari PT Purmeren. Kita ya udah fokus di PT Purmeren aja satu itu dulu. Keywordnya tuh tajam. Keywordnya jangan yang terlalu banyak kayak Belanda, apa pokoknya tajam satu itu. Kalau udah nemu satu dari situ, dari artikel-artikel yang ada, nanti kita akan terhubung ke keyword lain yang mungkin kalau kita ulik lagi akan lebih bagus. Jadi jangan pindah keyword dulu sebelum keyword pertama itu kita kuasai. Keyword satu kita kuasai, terus kita mau beralih ke keyword selanjutnya, baru nih cari keyword kedua, sampai paling nggak 3-5 keyword yang itu semua berkaitan. Dari 5 keyword itu tadi, kita tarik kesimpulan dari sini, nggak dari itu semua mentah itu nggak, tapi ditariknya dari siapa, bagaimana, kenapa, mengapa, dan kapan. Kayak 5W, 2H, ya itu siapa misalnya siapa ini orangnya yang melakukan, ini siapa aja yang terkait, kapan itu, tahun berapa, di mana, bagaimana, itu sampai kita jadi satu informasi yang kalau kita baca cerita tuh utuh gitu dari awal, ending, terus tengah-tengahnya apa kayak gitu. Baru kita bisa mengambil kesimpulan yang relate sama sekarang. Misalnya, wah ternyata orang Belanda itu baik ya, walaupun dia mengambil rempah-rempah dari Indonesia, tapi mereka mau mengobati orang-orang yang sakit dari Indonesia karena di sini nggak ada dokter. Kayak gitu. Jadi kita akan mendapatkan sebuah inspirasi dari yang kita cari itu tadi. Gitu. Gitu.
cara brainstorming-nya sebelum jadi cerita yang akan diangkat. Oke, makasih ya Kak. Oke, terima kasih Sama-sama Kak Kak April. Syarif. Terima kasih juga nih Kak Ahmad Syarif Tholib yang merupakan apa nih followersnya Kak April nih. Jadi kalau mau brainstorm itu satu-satu, mau research satu-satu kayak menggunakan 5W1H ya Kak, yang sudah kita kenal nih dari SD gitu. Jadi kuasai dulu topik awalnya, misalnya tadi ya lokasinya ya kuasai dulu, terus nanti kalau dapat info-info lain seperti oh ternyata ada rumah sakit khusus nih apa ya gitu. Itu boleh asalkan poin intinya sudah dapat gitu ya Kak April ya. Oke. Boleh nih lagi siapa lagi ini nggak bayar loh nanyanya. Boleh ditanya-tanya ke Aprilnya terkait apa aja, nggak harus yang besok mau presentasi ya, karena kita semua di sini sama gitu. Kita mau dapat ilmu yang sama. Gitu. Boleh teman-teman? Atau Kak April ada yang mau apa nih disampaikan gitu mungkin ya Kak, tips kalau biasanya Kak April presentasi ke klien itu gimana nih Kak, atau apa yang harus dipersiapkan sebelum presentasi dan lain-lain? Kalau aku presentasi, biasanya kan kita baca briefnya, mereka tuh udah ngasih tahu kalau pengennya apa. Nah itu di awal itu udah di highlight. Jadi menurut klien kan, jadi menurut Bapak Ibu kan ingin desain misalnya pasar kangen itu pengen yang meriah, kayak gitu. Itu awalnya. Nah biar meriah kita segmennya pasar kangen itu kan biasanya anak muda nih, milenial. Karena alasan itu saya memilih desain yang seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena desain ini tuh baru tren mungkin, atau desain ini tuh banyak orang yang suka, atau anak muda banget, warnanya ceria, menggambarkan eventnya yang semoga bisa membuat kita semua ceria gitu. Itu satu, pembukaannya tuh yang membuat mereka tuh optimis gitu. Setelah mereka optimis kan seneng tuh. Wah, ternyata briefku didengarkan sama desainer ini kayak gitu. Mereka kan jadi senang. Setelah mereka senang, mereka kan masih belum ada bayangan nih. Nah, apa nih yang kamu omongin? Aku senang, tapi aku nggak punya bayangan desainmu kayak apa. Baru teman-teman menjelaskan desain sejelas-jelasnya. Kalau bisa di mock up, misalnya poster biasa, teman-teman coba dipresentasikan posternya ini, misalnya gimana kalau di mock up template di baliho atau apa kayak gitu, atau elemen-elemen visualnya apa aja diceritakan yang kira-kira membuat mereka tuh semakin senang gitu. Jadi intinya hanya menyenangkan orang gitu aja. Buat menyenangkan orang dengan karya kita gitu ya Kak April ya. Betul. Sip. Ini teman-teman bisa dicatat, diingat. Kalau nggak ingat boleh dicatat tipsnya gitu. Mungkin ada lagi nih teman-teman yang mau tanya, boleh. Oh ya, nambahin lagi, apalagi biasanya kalau orang klien beneran, mereka kan pengennya cuan ya, cuan. Jadi ya kita juga menyenggol sedikit tentang cuan juga boleh, yang penting mereka kan senang, ini kalau desainnya bagus, nanti keuntungannya juga banyak, gitu. Jadi mereka seneng kayak gitu, gitu. Oh ini ada Cecilia raise hand nih, boleh Cecilia, silakan. Halo Kak. Halo. Jadi mau nanya Kak, ini kan besok yang kami perlu presentasikan itu kan ada 2 jenis file, itu ada poster dan ada Instagram feed. Nah, itu kami itu harus mempresentasikannya itu dalam waktu 3 menit Kak. Itu kalau tips dari Kakak itu gimana kita cara presentasikan meskipun waktunya pendek tapi agak berkesan gitu Kak, dari storytelling-nya Kak. Oke, wah ini aku juga kalau di sini mungkin juga bingung ya, karena itu waktu 3 menit itu kayak 60 detik kali 3, ini kayak bener-bener yang cepet banget. Nah, mungkin dimulai dari sebuah pertanyaan. Yang namanya presentasi biasanya orang tuh naik, terus turun, terus klimaks kayak gitu. Kayak kalau kita nonton film kan dari yang apa nih, terus jreng, terus orang-orang, oh ternyata kayak gini. Itu mungkin bisa kita ambil langkahnya dari situ. Kayak pertama, kita mengajukan pertanyaan yang orang-orang semuanya tuh kayak nanya, tahu nggak kenapa kalau kita tuh kayak gini? Kan orang langsung, yang tadinya ngantuk langsung ngelihat presentasi, oh iya ya, kenapa ya? Mereka jadi
berpikir nih, terus teman-teman menjelaskan sedikit demi sedikit sampai akhirnya di gongnya, terus sebuah inspirasi penutup yang bagus. Nah, itu bisa dikemas dalam 3 menit. Jadi itu ada flow-nya kayak gitu. Buat penasaran, kasih klimaks, terus bikin inspirasi yang membuat orang tuh benar-benar kepikiran. Gitu mungkin itu yang sering tak pakai di lomba sih sebenarnya. Alhamdulillah beberapa lomba sering menang itu karena itu. Flow dari presentasinya tuh bisa bikin orang tuh, wah apa nih? Gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Terinspirasi dari nonton film. Oke, terima kasih Cecilia atas pertanyaannya. Ini Semangat ya Cecilia, besok. Oke, Kak. Oke, mungkin yang teman-teman lain nih kalau mau seperti Cecilia nih mencuri informasi nih dari Kak April, boleh banget langsung raise hand aja atau boleh tulis di chat box. Dan mungkin Kak April boleh share juga kali ya pengalaman lombanya nih Kak, deg-degannya, terus cara mengatasinya. Terus kalau dari sisi penjurian nih mungkin ada nggak sih Kak April penjurian yang paling berkesan gitu? Oke. Kalau pengalaman lomba, kan kadang kita stuck di tengah nih. Stuck di tengah, ini mau ngomong apa lagi? Kita lagi di tengah-tengah presentasi, nggak tahu ngomong apa. Nah, itu kita harus latihan presentasi diulang-ulang. Jadi sebelum presentasi itu kita kayak orang mau stand up comedy itu loh, kayak diulang-ulang. Jadi gini. Direkam sampai kita sendiri yang melihat kita, terus oh iya udah enak nih, udah enak. Jadi kayak gitu. Presentasinya tuh juga dilatih selama 3 menit, itu dipas-pasin, latihan dulu. Nah, itu yang bikin kita pas maju tuh kita nggak akan blank lagi karena kita udah hafal, kita udah latihan berkali-kali kayak gitu. Yang kedua, pengalamanku sebagai juri gimana aku memilih pemenang. Kalau aku ya, kalau ngelihat gambar, misalnya nih ada 300 orang, kita nggak ngelihat satu, dilihat enggak, dua, kayak gitu enggak. Tapi itu tuh dijejer banyak, misalnya posternya kalian, selain presentasi ya kan posternya dinilai itu pasti biasanya dijejer banyak, otomatis yang paling ternotis itu akan dikelompokkan. Oh ini oke. Yang jelas-jelas nggak ternotis udah langsung hilang kayak gitu. Nah jadi teman-teman bikin posternya yang kira-kira dilihat sama teman-teman yang lain, dijajarkan sama karya-karya lain tuh paling nggak tuh stand out gitu. Gitu. Nah, habis itu setelah misalnya nih dari 300 orang kan biasanya kepilih 50 orang, baru kita lihat satu-satu, terus kita bandingkan sama presentasinya. Oh, gini. Nah, itu. Jadi inti pertamanya adalah stand out dulu biar paling nggak masuk ke benak juri, barulah detail-detail itu penting untuk dimasukkan di poster. Oke, Kak April. Jadi harus stand out gitu ya daripada yang lain. Membicarakan soal stand out nih, tadi relate juga sama materinya Kak April. Aku jadi kepikiran nih, mungkin ini bisa membantu juga ya buat teman-teman yang lain. Tadi kan Kak April kalau membuat visual storytelling itu harus disesuaikan juga ya Kak dengan tujuannya dan lain-lain gitu. Gimana sih Kak cara kita memasukkan apa ya, ciri khas kita gitu di setiap desainnya? Mungkin bisa dijawab Kak April. Kalau untuk ciri khas ya, aku nggak tahu karena kalau poster itu kan bukan tentang si pembuatnya, tapi lebih ke fungsinya biasanya, kayak gitu. Beda dengan buku cerita anak atau merchandise yang dari artis atau lukisan atau NFT itu butuh ciri khas. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya untuk umum kayak graphic design, poster, kayak gitu tuh lebih ke semua tergantung si klien nih. Tergantung klien, tergantung brief kayak gitu. Jadi emang ada dua tipe desainer di dunia ini. Tipe yang dia punya ciri khas dan tipe yang dia akan bisa membuat desain apapun sesuai permintaan klien. Nah, kalau untuk yang punya ciri khas ini jatuhnya artis. Biasanya mau bentuknya kayak gimana pun tetap laku karena dia udah punya personal branding sendiri. Tapi kalau si graphic designer itu dia nggak boleh membawa ciri khas dia ke dalam si poster karena poster ini udah milik orang banyak kayak gitu. Jadi untuk hal ini mungkin lebih ke
tidak membawa ciri khas apa-apa ke dalam poster. Tapi benar-benar murni untuk mendelivery cerita sama fungsi dari apa yang diminta si klien. Gitu. Oke, jadi benar-benar elemen atau informasi yang penting gitu ya, Kak April ya, kalau dalam sebuah poster gitu, karena milik banyak orang gitu, berguna bagi banyak orang. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti tadi pertanyaan dari Cecilia ya menjadi pertanyaan terakhir kita. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaannya yang menarik, yang sudah ngikutin Kapril dari lama gitu mungkin ya. Terima kasih juga atas kehadirannya di sini. Terima kasih banget nih sama Kak April tadi yang sudah memberikan materi yang sangat menarik gitu, menarik banget. Mungkin nanti bisa lebih berguna gitu ya untuk teman-teman lainnya gitu. Mungkin ini untuk terakhir banget nih, Kak April, boleh dong Kak dikasih apa ya, kesan atau pesannya nanti untuk adik-adik, untuk teman-teman semuanya yang hadir di sini itu apa dari Kak April? Oke, pesan, aku setelah mendengar hadiahnya apa, kalau aku kayaknya harus benar-benar total sih kalau ini. Jadi ini kalian bisa masuk ke sini itu sebuah kesempatan banget, bahkan apalagi nanti punya sertifikat, yang sertifikatnya itu kayak world class juga nggak sih ini tuh. Jadi beneran kalau teman-teman masih punya waktu, masih punya tenaga yang bisa kerahkan semaksimal mungkin, sebenar-benar, pokoknya benar-benar serius, karena mungkin aja dari sini karir teman-teman ke depannya tuh berubah, kayak gitu. Gitu. Semangat ya teman-teman. Yang penting semangat nomor satu ya, Kak April ya, nggak boleh pantang menyerah lah pokoknya. Siapa tahu nanti jadi apa nih? Jadi berkarir bareng nih nanti siapa tahu sama Kak April gitu kan. Teman-teman semuanya kita nggak ada yang tahu. Jadi kita harus semangat dan pantang menyerah.